Selamat pagi Truna, Shalom adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga dalam keadaan apapun kita selalu semangat dan bersyukur kepada Tuhan ya. Hari ini kita bertemu kembali untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12 ayat 1 hingga 11. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami boleh bangun di pagi hari yang indah ini, dan kami sebentar akan merenungkan dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Semoga apa yang kami renungkan ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Ibrani 12 ayat 1 hingga 11. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Renungan pada hari ini diberi judul Iman yang bertumbuh dan berbuah. Adik-adik, apa reaksi jika ditegur atau dimarahi papa atau mama? Adakah yang menangis, marah, tidak terima lalu membalasnya dengan teguran? Atau menerimanya sebagai perbaikan diri agar menjadi lebih baik? Tentunya banyak reaksi yang bisa terjadi. Kenyataan yang sering terjadi adalah kita sulit menerima jika ditegur atau dimarahi oleh papa mama. Padahal papa mama tidak akan menegur atau marah jika kita melakukan yang benar. Teguran atau kemarahan dari orang tua tersebut seharusnya menyadarkan karena ada perbuatan salah yang kita lakukan. Teguran tersebut seharusnya memberi hikmat bahwa kita sedang diperbaiki dari tindakan yang salah. Adik-adik, gambaran teguran dan kemarahan di atas juga menggambarkan bagaimana Tuhan mendidik umat-Nya agar semakin dewasa dalam iman. Iman yang bertumbuh dan berbuah dari hasil didikan Tuhan. Tuhan mendidik melalui ganjaran bukan tanpa alasan. Tuhan mengingatkan agar jangan menganggap enteng ataupun berputus asa terhadap didikan serta peringatan Tuhan. Di balik ganjaran yang Tuhan berikan, jika kita memahaminya, ada buah yang dihasilkan. Kita menjadi lebih baik dan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai bagi kita. Iman yang bertumbuh dan berbuah dihasilkan dari didikan yang kadang-kadang menyakitkan. Itu seperti bagaikan besi yang sedang dibentuk oleh seorang pandai besi
Ia membakar besi ke dalam pembakaran yang bersuhu tinggi. Dengan dibakar di dalam suhu tinggi, besi dapat dibentuk sesuai keinginan dan harapan si pembuat. Artinya, besi dapat dibentuk menjadi lebih indah dari sebelumnya. Proses pembakaran yang menyakitkan itu berubah menjadi sukacita ketika besi berganti ke bentuk yang lebih indah. Sobat Teruna, mari bertumbuh, berubah, dan berbuah dengan didikan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita selaku Teruna GPIB. Nah, adik-adik, renungan kita telah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas didikan kasih-Mu yang membuat imanku semakin bertumbuh dan berbuah selaku teruna. Amin.